Selamat siang, Romo Hartana dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perumusan Masalah dan Alternatif Solusi. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Gabriela Ferdianita Ardianto dengan NIM 1913464. Yang kedua, Setio Adi Nugroho dengan NIM 191134117. Dan yang ketiga, Reynardus Jovan Mujiana dengan NIM 191134127. Hai, perkenalkan kami dari kelompok D akan presentasi mengenai rumusan masalah dan alternatif solusinya. Selamat menyaksikan. Pengertian dari perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan hal utama yang ditentukan pada saat pertama kali dilakukan riset. Suri A. Sumantri pada 2003 menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Dapat dinyatakan bahwa perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah diperoleh dari identifikasi masalah yang sudah diajukan. Cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, tentukanlah fokus penelitian, di mana kita harus menentukan apa yang akan kita teliti. 2. Kita mencari faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian kita, atau biasanya hal ini dinamakan dengan subfokus. Yang ketiga, apabila kita sudah menentukan subfokusnya, lalu kita melakukan analisis subfokus tersebut, atau kita kaji ulang untuk menentukan subfokus yang paling menarik untuk ditelaah. Yang keempat, kita mengaitkan faktor subfokus dengan fokus penelitian kita. Yang kelima, menuliskan paragraf sebelum pada rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar si pembaca tahu alasan mengapa kita mengambil rumusan masalah tersebut. Nah, yang keenam itu menuliskan rumusan masalah dengan bentuk daftar pertanyaan agar dapat mudah dipahami dan lebih mudah membentuk konsep. Yang ketujuh, menggunakan kalimat tanya yang relevan seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Kedelapan, buatlah pertanyaan spesifik mungkin atau secara mendetail, dan jangan lupa di akhir kalimat diberikan tanda tanya. Contoh rumusan masalah, misalnya, bagaimana penggunaan track and faktor dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dengan prestasi 10 rendah yang ada di kelas 11 Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Lok Seumawe pada tahun pelajaran 2017-2018. Nah, di setiap masalah pasti ada solusinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menentukan solusi dari rumusan masalah tersebut. Pertama adalah identifikasi, di mana kita melihat secara jeli titik permasalahan sesungguhnya secara objektif dan jujur. Nah, dari sini lalu mengidentifikasi poin mana dalam cakupan kemampuan diri sendiri untuk mengatasi dan poin mana di luar ranah diri menangani. Nah, yang kedua, memahami masalah. Cara berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah adalah dengan memahami masalah tersebut. Nah, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu masalah seperti apa yang saat ini kita hadapi. Nah, untuk dapat melihat suatu permasalahan yang terjadi, tidak dapat dengan hanya menggunakan satu sudut pandang saja. Dibutuhkan berbagai sudut pandang untuk dapat melihat permasalahan tersebut. Nah, dengan melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, maka kita dapat memahami masalah tersebut. Yang ketiga, membuat rencana penyelesaian. Lalu, cara berpikir kritis selanjutnya untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membuat rencana penyelesaian. Setelah memahami masalah, maka kita bisa membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kita perlu membuat rencana yang baik dan matang tentunya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Rencana yang kita buat haruslah rencana yang tepat supaya dapat efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang keempat, membuat rencana alternatif. Nah,
kita tidak hanya bisa membuat satu rencana penyelesaian masalah saja. Di sini kita perlu membuat beberapa rencana cadangan atau alternatif ya teman-teman. Nah, rencana-rencana tersebut ini bisa kita gunakan jika terjadi rencana awal tidak berhasil. Nah, kita bisa membuat lebih dari satu rencana untuk berjaga-jaga. Yang kelima, menentukan cara untuk menyelesaikan masalah. Dalam rencana yang kita buat, harusnya membuat cara yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kita perlu membuat cara yang tepat dan sesuai supaya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Nah, contoh solusi dari rumusan masalah seperti yang dikatakan Jovan tadi. Nah, di sini solusinya adalah bimbingan konseling juga bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Untuk itu, guru bimbingan konseling mencoba menerapkan model bimbingan konseling dengan threat and factor dalam rangka mengatasi permasalahan ini. Nah, terima kasih ya Romo dan teman-teman sudah melihat presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf. Nah, jika ada pertanyaan, dipersilakan teman-teman.